Angin kencang mengamuk di luar mulut gunung berapi, bersiul berulang kali saat melakukannya. Dua sosok tua berdiri dengan tangan di belakang mereka di pavilion batu tidak jauh dari mulut gunung berapi. Sudah 2,5 bulan, Jin Si mengerutkan alisnya dan melihat ke mulut gunung berapi. Kolam darah gunung surga di tempat itu telah jatuh dari kondisi penuh ke tingkat yang sangat dangkal. Selain itu, warna darah di dalam cairan menjadi lebih pucat. Sekilas memang tak jauh berbeda dengan air telaga biasa. Energi di dalamnya juga memucat ke tingkat yang tidak mungkin diserap. Jingu di samping juga tertawa getir saat mendengar ini. Dia segera berkata dengan sedikit keraguan, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Racun api gunung surga di bawah terlalu padat. Bahkan saya tidak berani melangkah terlalu dalam. Seharusnya tidak demikian. Meskipun racun api gunung surga sangat ganas, itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi api surgawi. Jin Si menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bagaimanapun, nadanya terlihat tidak percaya diri ketika dia mengatakan ini. Xiao Yan sudah memasuki kolam darah gunung surga selama 2,5 bulan. Jangka waktu ini memang terlalu lama. Racun api di dasar kolam darah sangat padat. Bahkan dia tidak berani tinggal dalam waktu lama. Meskipun Xiao Yan memiliki api surgawi, kekuatannya pada akhirnya hanya dari bintang Dou Huang. Jingu menghela nafas tak berdaya saat melihat penampilan Jin Si. Selama 2,5 bulan ini, gelombang energi dari pegunungan mata surga secara bertahap menjadi tenang. Feng Qing'er dan yang lainnya tetap berada di kolam darah selama 5 hari sebelum meninggalkan kolam. Setelah berpamitan singkat, mereka dengan cepat meninggalkan tempat ini. Dari kelihatannya, sepertinya mereka mendapat manfaat dari berendam di kolam darah kali ini. Mereka bahkan mungkin berhasil menembus kelas Dou Huang begitu mereka kembali. Nalan Yanran, di sisi lain, hanya bertahan di kolam darah selama 3 hari. Ini karena energi di dalam tubuhnya telah mencapai kejenuhan, dan dia tidak punya banyak pilihan selain pergi. Setelah itu, dia menunggu Xiao Yan di pegunungan mata surga selama hampir 2 bulan sebelum akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Dengan kata lain, kemungkinan Xiao Yan adalah satu-satunya di gunung mata surga yang belum pernah diberitakan siapapun. Jika masih belum ada berita hari ini, saya akan memasuki kolam darah dan melihat apa yang telah terjadi. Setelah merenung sebentar, Jin Si akhirnya mengertakkan gigi. Dia masih membutuhkan bantuan Xiao Yan untuk mengeluarkan racun api dari tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja memasuki dasar kolam darah seperti yang dia inginkan, dia tidak punya pilihan selain pergi dan melihatnya. Jingu juga mengangguk tak berdaya saat mendengar ini. Mereka tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Bang! Di sekitar mulut gunung berapi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras ketika Jingu baru saja menganggukkan kepalanya. Semua energi di sekitar mereka tiba-tiba mulai berfluktuasi. Setelah munculnya suara gemuruh ini, orang dapat melihat bahwa energi alam di sekitarnya tampaknya telah bertemu dengan gaya hambat dan mulai berkumpul dengan gila di sekitar mulut gunung berapi. Jin Si dan Jingu mengarahkan pandangan mereka ke tempat di mana energi berkumpul. Itu mengejutkan lokasi di mana kolam darah gunung surga berada. Apa yang telah terjadi? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Jingu terkejut saat dia buru-buru bertanya. Jin Si juga mengerutkan kening. Matanya dengan tegas menatap bagian dalam kolam darah. Pusaran air yang berukuran beberapa puluh kaki muncul di tempat itu. Bagian tengah pusaran air adalah lubang hitam pekat. Energi alam sekitarnya semuanya mengalir liar melaluinya. Bagian dalam kolam darah sepertinya memiliki sesuatu yang menyerap energi dengan gila. Jika saya menebak dengan benar, ini seharusnya dibuat oleh Xiao Yan. Jin Si perlahan menyimpulkan. Bagaimana dia bisa mengaduk energi alam sampai bergetar karena kekuatan Dou Huangnya? Jingu berbicara dengan suara terkejut. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya membelalak. Ada ekspresi terkejut di wajahnya saat dia menoleh ke Jingu. Orang ini, mungkinkah dia akan menerobos ke kelas Dou Zong? Pandangan aneh juga melintas di mata Jin Si. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan berkata, sepertinya begitu.
Orang ini benar-benar berhasil. Meskipun kolam darah gunung surga memang memiliki beberapa efek untuk membantu seseorang menerobos kemacetan, ini juga pertama kalinya aku melihat seseorang menerobos dengan bantuan kolam darah. Jika berita tentang ini menyebar, kemungkinan besar itu daya tarik kolam darah gunung surga akan terus melonjak. Tidak heran dia telah bertahan begitu lama di dasar kolam darah. Dia sebenarnya berpikir untuk menerobos ke kelas Douzong sekaligus. Namun, sepertinya metode ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang seperti dia yang memiliki api surgawi. Racun api gunung surga di bawah ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Tapi aktivitas yang dibuat orang ini saat dia menerobos benar-benar luar biasa. Tempat ini telah diguncang sampai seperti ini. Sepertinya beberapa elit Douzong dalam radius 500 km akan merasakan sesuatu. Jingu mendecakkan mulutnya sambil meratap. Jinsi mengangguk. Matanya terfokus pada kolam darah dan hatinya juga mendesah lega. Selama tidak ada yang terjadi pada Xiao Yan, racun api di dalam tubuhnya seharusnya tidak menjadi masalah. Selagi keduanya berbicara, fluktuasi energi alam di tempat ini juga menjadi semakin intens. Gelombang demi gelombang energi padat merembes dari sekitarnya. Setelah itu, energi mengalir menuju pusaran air di dalam kolam darah. Melihat dari kejauhan, sepertinya seluruh gunung mata surga terbungkus dalam badai energi yang agak berwarna-warni, memberikan penampilan yang spektakuler. Perubahan tiba-tiba yang tidak terduga secara alami menarik perhatian seluruh suku tikus menelan emas di gunung mata surga. Tatapan tertegun yang tak terhitung melesat ke sumber keributan. Mereka melihat energi seperti zat sementara tekanan energi yang samar-samar merembes darinya menyebabkan cukup banyak tikus penelan emas yang lebih lemah merasakan jantung mereka bergetar karena ketakutan. Perubahan di sekitar tidak hanya tidak berkurang seiring berjalannya waktu, tetapi malah menjadi lebih parah. Pada akhirnya, sepertinya ada pilar berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Saat peningkatan jumlah energi yang dituangkan ke dalam kolam darah, aura agung, mirip dengan naga besar yang bangun, perlahan merembes keluar dari dasar kolam darah. Aura itu sangat kuat. Bahkan ekspresi Jinsi dan Jingu sedikit berubah. Aura ini, sepertinya tidak seperti level seseorang yang baru saja naik ke kelas Douzong. Jingu bergumam agak ragu. Ya, aura ini sendiri tidak kalah dengan bintang Douzong biasa. Namun, seseorang tidak dapat mengesampingkan penjelasan dari aura seseorang yang mencapai puncaknya saat menerobos. Mungkin secara bertahap akan berkurang setelah terobosan selesai. Jinsi mengangguk saat dia menjawab. Aura yang meresap dengan cepat menyebar. Dalam waktu singkat, itu menutupi seluruh gunung mata surga. Di bawah aura yang begitu kuat, semua orang, kecuali individu kuat tertentu seperti Jinsi, merasakan ketakutan merembes keluar dari hati mereka. Cukup banyak tikus penelan emas, yang belum berevolusi, menjerit panik. Mengikuti aktivitas besar-besaran di dalam gunung mata surga dan aura yang semakin kuat yang menyebar dari dasar kolam darah, cukup banyak ahli dalam radius 500 km dari gunung mata surga merasakan sesuatu. Dalam sekejap, banyak tatapan dilemparkan ke arah pegunungan mata surga. Aura ini, adalah orang lain yang akan menerobos ke kelas Douzong? Dari arah ini, sepertinya dari pegunungan mata surga. Apakah itu anggota lain dari suku tikus menelan emas? Orang-orang ini sangat beruntung. Oleh karena itu, kekuatan suku tikus menelan emas akan meningkat lagi. Kolam darah gunung surga benar-benar bagus. Sepertinya saya harus meminta para murid di sekte untuk mencoba keberuntungan mereka lain kali. Energi bersiul di sekitar langit puncak gunung mata surga. Kecepatan putar pusaran air di kolam darah juga menjadi lebih gila saat ombak memercik ke dinding batu di sekitarnya, memancarkan poni yang memekakkan telinga. Mungkin itu karena fluktuasi energi alam di sekitarnya, tetapi cukup banyak awan gelap berkumpul di langit di atas puncak gunung. Dalam sekejap, cuaca yang semula cerah tertutup awan gelap. Jinsi dan Jingu tidak peduli tentang perubahan di langit. Tatapan mereka terkunci rapat ke kolam darah. Berdasarkan indah mereka, hisapan dari dasar kolam darah sepertinya telah mencapai puncaknya. Dia akan keluar. Jinsi menatap kecepatan rotasi yang menakutkan dari permukaan air sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Bang,
Suara Jin Si baru saja terdengar ketika permukaan air tampak seolah-olah ada bom yang dijatuhkan ke dalamnya. Itu meledak dan pilar air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Pilar air pecah, dan sepertinya hujan turun di gunung mata surga. Pilar air kolam darah menyembur ke segala arah. Beberapa saat kemudian, teriakan seperti burung bangau dari dasar kolam darah tiba-tiba menembus permukaan air dan melesat ke awan sambil membawa Douki yang perkasa dengannya. Bang bang bang. Raungan yang jelas sepertinya telah mengaduk-aduk langit dan daratan. Ruang terdistorsi saat pilar air ditembakkan. Seluruh gunung mata surga mulai bergetar saat ini. Banyak retakan mulai menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba di sekitar mulut gunung berapi sementara suara yang memekakkan telinga bergema di atas gunung. Ledakan. Pergerakan puncak gunung baru saja berhenti ketika pilar air besar, yang sepertinya menutupi semua kolam darah, melesat dengan keras seperti letusan gunung berapi. Itu dengan paksa meledakkan pusaran air di permukaan. Pilar air itu tingginya beberapa puluh meter. Ketika mencapai titik tertingginya, pilar air itu tiba-tiba runtuh. Gugusan air yang sangat besar jatuh dari langit, seperti hujan yang terbentuk di antara langit dan daratan. Hujan dengan keras menghantam bebatuan di bawah, menghasilkan suara derai-derai yang jelas terbentuk. Semua tatapan di dalam pegunungan mata surga terfokus dengan saksama ke langit. Hujan yang tersebar di langit sepertinya telah terkoyak oleh tangan yang tak terlihat, membuka jalan ke langit. Sosok kurus perlahan muncul di bagian langit di mana hujan telah dipisahkan. Kaki sosok itu menginjak udara kosong sementara tubuhnya berdiri sangat tegak. Aura agung yang menyebar dari tubuhnya tampak seperti pedang yang bisa membelah langit tak berujung di atas kepalanya. Douzong. Banyak suara hormat dan iri terdengar di seluruh pegunungan mata surga ketika semua orang yang hadir merasakan kekuatan besar aura ini. Sosok kurus itu berdiri di langit. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi aura keagungannya cukup untuk membuat area ini bergetar. Douzong, titik sebenarnya ketika seseorang bisa dianggap sebagai ahli sejati di benua itu. Hanya dengan berhasil mencapai level ini seseorang akan mendapatkan prasyarat yang memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup di dataran tengah. Saat ini, Xiao Yan telah mencapai langkah ini pada usia seperti itu. Pencapaian ini sangat mengesankan. Hujan turun dari langit ke segala arah, membungkus gunung mata surga dalam cengkeramannya. Suara ketipak-ketipak muncul. Sosok itu berdiri di udara kosong yang jauh. Tidak ada sayap douki atau sayap tulang yang muncul di punggungnya. Berjalan di udara adalah indikator unik dari seorang elit Douzong. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya melewati hujan dan melihat sosok yang tak bergerak di langit. Dalam sekejap, seluruh pegunungan mata surga menjadi benar-benar sunyi. Hanya suara tetesan hujan yang jatuh di daun pohon yang dengan jelas bergema di atas gunung. Sosok di langit tidak bergerak. Setiap kali hujan mencapai radius 5 kaki darinya, secara otomatis hujan akan menyebar. Cara itu seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Xiao Yan. Pada saat ini, mata Xiao Yan tertutup rapat. Aura agung berlama-lama di sekujur tubuhnya, menyebabkannya tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi patung. Apa yang salah dengannya? Jingu bertanya. Kejutan melintas di matanya saat melihat keheningan Xiao Yan. Saat ini, Xiao Yan telah berhasil maju. Mengapa dia menjadi seperti ini? Sepertinya dia telah memasuki kondisi yang unik. Jin Si ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Jingu kaget saat mendengar ini. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari Xiao Yan, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di tubuhnya. Mari menunggu. Dia harus segera pulih. Baik. Xiao Yan, yang matanya tertutup di langit, mengerutkan kening saat keduanya berbicara. Segel api di alisnya, yang sudah lama tidak menunjukkan banyak aktivitas, saat ini memancarkan cahaya api. Xiao Yan awalnya tidak yakin tentang apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kekuatan spiritual di dalam tubuhnya telah menjadi sangat sensitif saat dia berhasil menerobos ke kelas Douzong. Pada saat yang sama, dia sekali lagi merasakan segel spiritual yang tersisa di dalam segel api di antara alisnya. Segel api ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Yao Lao ketika dia ditangkap. Ini juga bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi.
Ketika dia menerobos ke kelas Do Huang saat itu, Xiao Yan telah mengikuti segel spiritual yang tersisa di segel api, menjelajahi ruang angkasa itu sendiri, untuk menyelidiki aula besar misterius tempat Yao Lao di penjara. Karena kekuatan spiritualnya lemah saat itu, apa yang bisa dia lihat sangat kabur. Dengan pengalamannya terakhir kali, Xiao Yan mengerti apa yang terjadi ketika dia sekali lagi merasakan perubahan segel api. Kekuatan spiritual di dalam tubuhnya berkumpul bersama sebelum memasuki bagian dalam segel api. Kilatan muncul di mata Xiao Yan setelah kekuatan spiritualnya memasuki segel api. Terowongan hitam gelap yang aneh muncul. Tanpa ragu-ragu, kekuatan spiritualnya menyerbu ke dalamnya seperti petir. Terowongan hitam pekat itu sepertinya sangat panjang. Namun, Xiao Yan tidak merasa cemas karena dia memiliki pengalaman dari terakhir kali. Dia dengan hati-hati mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan dengan cepat mengocoknya. Perjalanan ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum semacam tekanan ditransmisikan secara samar-samar dari tepi terowongan. Fluktuasi gelap dan padat juga terasa. Kekuatan spiritual baru saja keluar dari terowongan ketika merasakan dingin yang gelap menyapu. Aula gelap besar yang sama memasuki matanya. Aula besar ini sangat besar sehingga menakutkan. Itu benar-benar tertutup dalam warna hitam keabu-abuan, yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan yang ekstrim. Ada cukup banyak pilar batu hitam yang tingginya puluhan kaki di dalam aula besar. Banyak simbol aneh digambar di pilar batu ini. Mereka samar-samar memancarkan cahaya, muncul seperti mata yang berkedip-kedip yang tak terhitung jumlahnya, memberikan penampilan yang mengerikan dan dingin. Tatapan Xiao Yan dengan cepat menyapu aula besar ini, yang begitu besar sehingga dia tidak tahu ukurannya. Setelah itu, matanya tiba-tiba beralih ke area tertentu. Sejumlah klaster cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tempat itu. Setelah pengamatan yang cermat, orang dapat melihat bahwa bagian dalam kelompok cahaya itu adalah tubuh spiritual dengan mata tertutup rapat. Meskipun Xiao Yan telah melihatnya terakhir kali, ada terlalu sedikit waktu dan kekuatan spiritualnya masih lemah. Karenanya, penglihatan yang dia bawa kembali sangat kabur. Kali ini, bagaimanapun, dia bisa dengan jelas melihat bahwa ada rantai berwarna hitam yang meliuk-liuk melalui kelompok tubuh spiritual. Rantai berwarna hitam ini dililitkan di leher tubuh spiritual. Sepertinya ada sesuatu yang secara samar-samar ditarik dari bagian dalam tubuh spiritual melalui rantai. Tatapan Xiao Yan bergerak dengan rantai itu dan melihat bahwa ada beberapa pilar aneh berwarna hitam tua yang menjulang tinggi di ujung rantai. Pilar batu ini sepertinya menyerap sesuatu dari dalam tubuh spiritual. Xiao Yan merasakan keseraman mengalir di sekujur tubuhnya saat melihat adegan ini. Hall of Souls sepertinya menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai semacam nutrisi. Meskipun Xiao Yan saat ini hanya kekuatan spiritual yang tak terlihat, emosi terkejutnya masih muncul. Kejutan ini berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan buru-buru merasakan trans samar yang ada di dalam segel api. Kekuatan spiritualnya dengan hati-hati melayang di sekitar aula besar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bahkan tidak bisa melihat satupun penjaga Hall of Soul di dalam aula ini. Yang ada hanyalah keheningan lambung yang seragam dan seperti kematian. Tempat kematian yang aneh dan suram. Ini adalah evaluasi Xiao Yan dari tempat ini. Pencarian Xiao Yan tidak berhenti sementara pikiran ini melintas di hatinya. Tatapannya menyapu interior aula yang penuh sesak. Sesaat kemudian, kekuatan spiritualnya tiba-tiba bergetar. Sukacita segera bangkit di dalam hatinya. Fluktuasi kecil itu menjadi sedikit lebih jelas. Kecepatan Xiao Yan diam-diam meningkat dengan pikiran yang berkelap-kelip di benaknya. Namun, dia tidak berani bergerak terlalu cepat. Dia dengan jelas mengerti bahwa pasti ada sesepuh yang terhormat, Do Uzun, yang menjaga aula ini. Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini benar-benar berbeda sekarang, dia tidak begitu sombong sehingga dia pikir dia bisa bertarung dengan seorang elit Do Uzun.